nervus yang akan memperserapi apa? Organ Penghidup. Nah, di teori kita sudah dapatkan yang kita nilai adalah apakah responden atau pasien bisa mencium sana kok terlupa yang normal, namanya normosmia. Normosmia. Kemudian ada kondisi namanya hiposmia. Kemudian ada namanya hiperosmia. Terus ada namanya kakosmia atau parosmia. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin kita hadapi pada pasien dengan masalah pada nervus satunya. Nah, olfaktoris atau penghidup, persarapannya ada di mana nih letaknya? Di hidung. Di mana? Di mana? Di bagian mana? Di bagian mananya? Hidung. Kasihan. Hidung. Bagian mana? Di bagian mana di hidung? Di dalam kah, di sini kek, atau di mana sarafnya? Di dekat apa? Congca nasalis superior atau ya lapisan ya congca nasalis superior, ada medial, ada inferior. Dia di congca nasalis superior bagian atas. Ya. Cara pemeriksaannya adalah dengan cara kita meminta pasien untuk ditutup matanya, kemudian kita memberikan bau-bau yang umum atau bau-bau kepada pasien. Tidak boleh menggunakan bau-bau yang bisa mengiritasi sistem persarapan. Misalnya kita berikan bau alkohol, itu tidak boleh, karena itu bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nah, pemeriksaannya kita lakukan pada kedua hidung dengan cara bergantian atau bisa satu kali. Ya, caranya kita minta pasien untuk menutup matanya, kemudian kita ambil bau-bau yang sederhana, misalnya matanya ya, kita siapkan di persiapan alat ya. Ya. Ini bacaan apa sih, Kak? Apa Ini kan bau-bau yang terakhir apa sih? yang kita identifikasi tidak bisa mengiritasi saluran. Apa ya, lupa lagi. Iksan. Yang terakhir apa? Oh, sombong sekali Iksan. Oke. Maaf ada pengganggu lagi. Baik, baring, silakan baring. Kemudian kita minta pasien untuk menutup matanya, tolong ditutup matanya ya Pak ya. Kemudian kita minta untuk menginterpretasikan apa bau yang kita berikan kepada pasien ini. Ya. Misalnya kita coba berikan bau ini. Kemudian diminta untuk menebak. Tadi bau apa? Nah, ini bau. Kenapa dia selalu kayak gini? Ngintip. Gak boleh. Nah, ayo ditutup lagi matanya, jangan dilihat ya. Ini bau apa? Ini bau apa? Masa nggak tahu? Tutup matanya. Ini bau apa? Kita ciumkan ya. Ini bau apa? Hah? Nah, satu lagi. Tutup matanya, kita ciumkan. Bau apa? Kayaknya kedua nggak bisa, tapi yang lain masih bisa. Karena yang kedua ini dia agak bukan bau asam jawa. Atau bau lain yang penting adalah bau yang tidak mengiritasi. Yang kita interpretasikan adalah jika bisa mencium seluruh bau yang diberikan, namanya adalah normosmia. Jika terjadi penurunan, namanya hiposmia. Peningkatan hiperosmia. Misalnya pada pasien influenza, itu kemungkinan mengalami hiposmia atau penurunan organ penghidunya, saraf penghidunya. Kemudian terjadi hiperosmia, peningkatan
kemampuan untuk mencium. Kemudian yang berikutnya ada namanya kakosmia. Kakosmia. Wah, itu baru. Kakosmia atau parosmia. Ini Oh, itu adalah ya, gitu ya. kelainan Oh, iya, benar-benar. menginterpretasikan bau. Ya. Coba tutup matanya, tutup, jangan dibuka. Ini bau apa? Kita berikan ke kiri dan kanannya ya. Bau apa? Dikit deh. Hah? Sekali lagi. Enak kok gitu. Ayo, Pilek. ulang. Ya kalau dipilek emang kan terjadi penurunan. Tutup matanya. Yang jujur ya, jangan dibuka. Cium ya? Hah? Kamu nggak tahu? Jarang Saya bawa banget. kasih kecil ini. Aduh. Bawa apa? Hah? Enggak, kok jahe? Nah, kita kasih minyak kayu putih, dikira bau jahe. Itu namanya parosmia. Salah menginterpretasikan. Kalau kakosmia, misal nih kita kasih bau minyak kayu putih, ternyata dianggap sebagai bau amis, bau pusing, itu adalah kakosmia. Ya, salah menginterpretasikan. Ada juga pada pasien-pasien dengan halusinasi penciuman, ya, bisa mengalami yang namanya kakosmia atau parosmia. Hai, panas sekali. Kita orang gunung nggak bisa bawa panas. Bukan orang gunung. Parosmia apa? Gunung. Ya, tinggal di gunung. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Gunung Kidul. Dulu ya. Aduh. Optikus. Nah, optikus ini untuk apa? Yang pertama adalah ketajaman penglihatan. Yang kedua adalah lapang pandang. Untuk ketajaman penglihatan ini mau untuk lansia ini. Ini apa? Tikus. Yang kedua. Ya. Ini untuk lansia. Ini gunakan untuk lansia, Snellen car untuk lansia. Bukan untuk. Ada nggak di sini pakai kacamata? Yang pernah nggak di tempat pengukuran kacamata yang dilihat Snellen car ini untuk lansia. Tapi ini untuk lansia nih. Kalau pada lansia kita gunakan ini jarak 6 meter. Kemudian kita minta untuk dia mengikuti, bukan menyebutkan angka kalau pada lansia atau huruf, ya. Dan kita menggunakan Snellen car pada jarak 6 meter. Ruang sebelah. Ruangnya Pak Adi. Ini nggak maksud. Emang ada? Ada. Udah dicariin. Lapang pantat. Ayo duduk Pak. Taruh kakinya di bawah, gantung, ya. Nah, untuk lapang pandang adalah kita melihat sejauh mana lapang pandang pasien. Biasanya kita menggunakan jari atau pakai pena lah atau apalah yang bisa dipakai untuk menunjuk. Nah, sekarang posisinya adalah kita harus berhadapan dengan pasien. Ayo berdiri. Kalau pasiennya nggak bisa berdiri, ya udah kita berhadapan. Nah, ini kan bisa lah. Ayo berdiri. Kemudian kita atur jarak kurang lebih 1 meter ya di depannya. Nah, caranya adalah kita minta pasien untuk mengikuti. Luruskan kepalanya, lurus. Belum lurus. Lihat di mata saya. Lihat mata saya. Jadi kita minta pasien untuk mengikuti, jadi mengikutinya dengan begini ya. Matanya jangan bergerak. Mata pasien tetap menatap mata atau hidung saya. Jadi kita minta Pak, nanti tatapannya tetap ke arah hidung atau mata. Jangan mengikuti arah ini. Jadi matanya tetap ke depan. Pada saat tidak terlihat, pasien diminta untuk angkat tangan. Jadi itu lapang. Jadi jangan mengikuti, beda. Kalau yang mengikuti itu untuk otot mata. Beda. Itu untuk nanti yang otot mata kita ke kiri, ke kanan, atas bawah itu untuk nervus 3, 4 dengan 6. Lapang pandang
kita minta pasien tatapannya tetap ke hidung atau mata kita, kemudian kita gerakkan. Misalnya seperti ini, Pak, tolong pada saat tidak melihat benda ini, angkat tangannya. Nah, kita arahkan ke lateral, ke samping ya. Nah, pada saat tidak dilihat lagi, kita lihat nih, kita ukur sudutnya maksimal adalah sampai 135 derajat. Artinya kita memiliki kemampuan untuk melihat lapang pandang kita itu sampai dengan 135 derajat ke lateral. Ya, artinya tanpa kita harus begini, kita bisa melihat nih sampai di belakang sini. Itu normalnya. Ada orang dengan keterbatasan lapang pandang, ada pasien dengan tim seperti ini sudah tidak melihat. Itu keterbatasan lapang pandang, misalnya pada pasien glaukoma. Kita lakukan di sebelah kanan, angkat tangannya untuk melihat. Kita ukur, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, jangan diikuti, dan ke bawah. Ke atas itu dengan ke bawah adalah 80 sampai 90 derajat. Jadi pasien ke kanan itu atau ke kiri sampai dengan 135 derajat. Artinya 35 derajat itu kan dari sini nih. Ini kan sudut 90 derajat. Dia bisa lewat sedikit ke belakang. Paham? Paham ya? Itu adalah tes untuk lapang pandang. Syaratnya pemeriksa harus normal penglihatannya. Ke atas dan bawah 90 sampai 80. Udah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah optikus. Satu lagi, kita memeriksa apa lagi ya? Saya lupa di sini. Gangguan warna nggak kita periksa. Ketiga, perhatikan. Nervus 3, 4, 6. Nervus 3 itu adalah oculomotorius, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 abdusen. Ini diperiksa secara bersamaan. Karena Bersamaan bukan 3 itu doang. Iya lagi anjir. secara motorik 3 nervus ini mempersarafi otot mata. Kemudian ini secara motoriknya ya. Kemudian secara sensoriknya kita lakukan pemeriksaan refleks pupil. Itu motoriknya dan sensoriknya. Nah, untuk yang 6 otot mata, yang mana saja tuh 6 otot mata? Musculus rectus apa? Rectus oblique, lateral, medial. Jadi kita bisa mengangkat mata ke atas, ke lateral, ke medial, superior, inferior, lateral, medial, kemudian oblique, memutar mata ke arah medial dan memutar mata ke arah lateral. Paham nggak maksud saya tuh? Masih nggak paham lagi. Apa kalau lateral? Kan paham lagi kalau. Apa, Rafli? Lateral itu ke Kanan. samping, medial ke tengah, superior, inferior. Oblik itu memutar, oblik lateral, oblik medial. Ini dipersarafi oleh 6 otot mata ini dipersarafi oleh nervus 3, 4 dengan 6. Cara pemeriksaannya adalah, ayo balik aja deh. Atau duduk. Kita duduk, pasien kita dudukkan, kemudian kita berhadapan dengan pasien. Cuma kalian nggak lihat, udah berdiri aja. Kemudian kita minta pasien untuk mengikuti ya, mata minta mengikuti benda yang kita tunjukkan. Ikuti ya Pak, ke kanan, tengah, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian obliknya mutar, nah, kemudian mutar lagi. Nah, kita perhatikan gerakan otot bola matanya. Normalnya bisa menggerakkan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan mutar. Ya, normal ya. Nah, beberapa pasien mungkin mengalami. Nah, untuk refleks pupil, yang mana pupil?
Gimana caranya? Periksa pupilnya. Udah pernah kan? Kamu tidur? Yang kalau misalkan Gimana caranya kecil melakukan kan refleksi kecil. pupil? Ayo. Dideketin, ya, dideketin lampunya senternya. Kalau normal dia bakal ngecil. Pupil melebar saat gelap. Kami Gimana? Pak. Ayo, gimana? Kalau normal Balik, balik, balik. pupilnya bakal mengecil setelah ditembakkan ya. Gimana caranya? Langsung gimana caranya? Pak, saya mau periksa pupilnya dulu ya Pak. Oke, yang lain. Yang lain nanti perbaiki temannya. Ayo kamu. Gimana cara memeriksa pupil? Oke, tuh mana? Lagi nyuci. Nih. Kan gitu. Thank you. Yang lain. Sekarang kita bisa melengkapi temannya. Periksa kau gini. Kaget gak kalau kita gini kan pasien? Kaget. Caranya gimana? Pak, permisi ya, perhatikan. Siapa? Kemudian kita nih. Jangan. Boleh. Nah, jadi kita dari samping. Yang kita perhatikan adalah yang kita periksa adalah otot mata. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan sensoriknya adalah pemeriksaan refleks pupil. Kemudian yang ketiga adalah kita memeriksa refleks kornea. Untuk refleks kornea kita ambil tisu atau kapas ya. Kita buat nyudut, runcing. Kemudian ayo tiduran. Dicolok katanya gini. Nah, kemudian kita buka mata pasien. Maaf ya Pak, matanya tetap menghadap ke depan. Lihat aja ke depan, jangan lihat ini. Kemudian kita colokkan matanya. Kita sentuh sedikit pada daerah kornea. Nah, normal berkedip atau ada refleks. Kalau yang pada pasien stroke atau mengalami kelemahan pada otot di korneanya itu tidak akan berkedip. Kemudian selanjutnya kita cek kemampuan kelopak mata membuka atau tidak, ya, namanya ptosis. Jadi kalian ingat nggak almarhum Presiden Gus Dur? Bagaimana mata sebelah kirinya? Mohon maaf. Itu kan ada kelemahan itu, tertutup kan? Itu namanya ptosis. Jadi kelemahan pada otot, pada kelopak mata. Caranya kita lihat. Kemudian yang kedua adalah cara pemeriksanya untuk kelopak mata adalah kita minta pasien untuk tutup matanya, terus kita taruh tangan kita. Kita minta pasien untuk membuka mata, kita bandingkan kekuatan otot mata kiri dan kanan sama apa. Itu mungkin gak ada di panduannya ya, saya tambahkan. Itu narpus 3, 4, 6. Jadi saya ulang, narpus 3, 4, 6 diperiksa secara bersamaan untuk otot mata. Kemudian yang kedua adalah refleks pupil. Kemudian yang ketiga adalah refleks kornea. Terus selanjutnya adalah narpus kelima. Narpus kelima adalah trigeminus. Nah, nervus 5 trigeminus ini mempersarafi beberapa otot di wajah. Caranya adalah kita minta pasien untuk Pak, coba. Nah, jadi kita taruh tangan kita di sini. Ini mempersarafi otot masseter dengan temporal, musculus temporal dengan masseter. Kita taruh tangan kita di temporal daerah sini dengan masseter. Terus kita minta pasien untuk mengatupkan kayak orang mengunyah. Pak, mengunyah. Mengunyah. Nah, kita raba dan rasakan apakah kekuatan otot di sebelah kiri dan kanan
Sama. Di masseternya dengan musculus temporal. Di sini. Sini ya, sini dengan sini. Kita bandingkan sama nggak kekuatan otot di kiri dengan kanan. Kalau kita kan katupkan mulut gini ya, kan berasa di sini. Rasa kayak di sini temporal. Ini namanya musculus temporal, di sini masseter. Lanjutin. Kalau sama kiri dan kanan itu normal, ya. Itu di nervus 5. Terus yang selanjutnya adalah facialis. Facialis ini mempersarapi seluruh otot wajah, kecuali yang dipersarapi oleh nervus 3, 4, 5, dan 6. Cara pemeriksaannya, kita bandingkan kiri dan kanan ya, kesimetrisan kiri dan kanan. Caranya adalah kita minta pasien untuk mengerutkan dahinya. Pak, kerutkan dahinya. Nih. Kita bandingkan kiri dan kanan. Yang kedua adalah Pak, coba kembungkan pipinya. Misalnya kok orang stroke kan nggak bisa. Ya, terus coba Kembungin. moncongkan bibirnya. Ya Allah, Lutuna. Jadi kita lakukan untuk apa? Melihat apakah ada kelemahan di otot-otot wajah. Jadi kita minta menggerutkan dahi, menggonggongkan pipi, atau menyongkan bibir, ya. Itu yang dilakukan Itu yang apa? pemeriksaan Itu facialis ya? facialis. 7. Atau yang sederhana kita minta pasien untuk tersenyum. Tersenyum kita bandingkan kiri apakah simetris atau tidak. Ada yang pernah lihat orang stroke? Suruh alis kerut. Ada tuh yang pernah di yang perempuan yang ketawa-ketawa di YouTube atau di YouTube Story itu kalau dia ketawa langsung di bibirnya. Karena ada yang pernah lihat ya. Itu adalah apa tuh? Bell's palsy. Ya, kelemahan pada facialisnya. Jadi kalau dia ketawa langsung apa namanya? Mencongkan bibirnya. Nah, itu kelemahan pada nervus facialis. Ya. Itu nervus facialis. Kemudian yang ke-8 adalah apa ke-8? Vestibulocochlearis. Nervus 8 ini mempersarapi 2. Yang pertama 2 organ ya. Vestibularis dan cochlearis. Untuk di vestibularis itu untuk keseimbangan, cochlearis untuk pendengaran. Kita lakukan dulu di cochlearis. Sama apa? Baunya? Cochlearis. Cochlea. Nah, untuk pemeriksaan pada cochlearis itu adalah untuk pendengaran. Ada 3 tes, ini sudah kalian pelajari nggak di sensori persepsi? Rinne, Weber, Schwabach. Sudah. Rinne, Weber, dan Schwabach. Jadi kita duduk Pak, menghadap sana. Tong. Nah, caranya adalah, misalnya tes Rinne ya. Tes Rinne itu gunanya untuk membandingkan hantaran udara pada membedakan hantaran udara antara pasien dengan pemeriksa. Syaratnya pemeriksaannya harus normal, jangan sampai pemeriksanya orang yang setengah-setengah tuli. Nah, caranya adalah kita getarkan darputala. Ini kita getarkan bisa dipukul atau bisa diginikan kepalanya. Kita lakukan begini ya. Caranya gini. Kalau saya sih begini. Kita getarkan. Nah, Pak, kita instruksikan, Pak, pada saat sudah tidak mendengar, angkat tangan ya. Kita getarkan. Kita taruh di depan telinga. Syaratnya dia harus di tempatnya dia. Angkat tangan pada saat tidak mendengar. Nah, pada saat tidak mendengar kita pindahkan ke telinga kita. Saya masih mendengar. Nah, konsep seperti itu berarti adalah Rinne negatif. Ya, namanya Rinne negatif. Pada saat pasien sudah tidak mendengar dan kita mendengar, berarti itu Rinne negatif. Artinya apa? Kemungkinan terjadi tuli
hantaran atau tuli konduktif. Kemungkinan ini kan masih praktik, ini kan kita syaratnya harus di ruangan yang kedap suara. Jadi ini rinne kita taruh di sini, kemudian di sini. Ini untuk melihat apakah terjadi tuli konduktif atau tidak. Jadi jenis tuli itu ada dua, tuli konduktif dengan apa? Tuli sensori. Ya, katanya sudah belajar apa? Tuli neurosensorial. Ya, sensorial, ya neuro. Jadi masalahnya memang di sarafnya. Kalau tuli konduktif penyebabnya mungkin karena adanya serumen, adanya kotoran yang menghambat apa? Aliran udara masuk ke dalam telinga, menghambat hantaran udara masuk ke dalam telinga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita taruh, perhatikan, kita getarkan, kita taruh di tulang mastoid untuk mengecek hantaran tulang. Di mana tulang mastoidnya itu? Di sini, di belakang telinga menonjol. Ya, kita getarkan, taruh di mastoid di sini. Kemudian sama pada saat tidak mendengar, angkat anak. Kemudian kita taruh di mastoid kita. Ya, kita bandingkan pemeriksa dengan pasien, bukan membandingkan sih. Artinya gini, pada saat dia mendengar, tidak mendengar lagi, kita taruh nih masih mendengar, berarti itu rinne negatif. Kalau kita mendengar, dia tidak mendengar dan kita sudah juga tidak mendengar, itu rinne positif, artinya dia normal. Paham? Kemudian ada tes Weber dengan tes Quabatz. Weber itu yang ditaruh di sini kan, terus diminta untuk apakah kiri dengan kanan sama atau taruh di depan. Kemudian ada Quabatz dan seterusnya lah, sakit kita harus pelajari. Nah, itu untuk kohlearis. Vestibularisnya atau keseimbangan, caranya adalah banyak cara. Kita bisa lakukan step-in test. Ayo dulu step-in test. Jadi enggak betul. Step-in test itu tes jalan di tempat. Jadi kita minta pasien untuk taruh ini harus tanakan. Bantu temannya. Belum enggak dong. Ini tak. Iya, sekarang itu menurutku dia hanya ini yang Stop and Go. Padahal agak jauh, tapi bukan. Tadi yang apa yang jalan? Angel vestibular. Iya, masih kata yang keseimbangan. Gak apa-apa di atas. Taruh semua HP-nya. Semua melakukan. Caranya adalah gini. Kita begini. Apa itu? Taruh salah satu kaki di depan kaki lainnya. Ya. Nah, ini kan tes keseimbangan. Namanya Romberg test. Taruh tangan di depan dada. Saya gangguan keseimbangan lagi. Dan 11. Ya, 9 dan 11. Glossopharyngeus dan vagus. Ini dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Caranya adalah kita minta pasien untuk bilang A. Yang kita cek adalah apakah ada suara serak atau parau, atau kita minta pasien untuk menyebutkan kata R. Ada yang cadel, itu berarti ada kelemahan pada nervus 9 dan 10-nya. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan pada refleks muntahnya. Kita berikan goresan pada daerah palatumnya. Ya, kita goreskan ada refleks muntah atau tidak. Kemudian itu di nervus 9 dan 10. Kemudian nervus 11. Nervus 11 adalah aksesorius. Ini lagi minta kursi. Jangan minta kursi. Nervus 11 bagus. Ayo sekali lagi sekalian coba. Sekali lagi. Nervus vagus itu adalah hanya ada motorik. Motorik aksesorius. Caranya adalah
kita minta pasien untuk mengangkat bahu karena nervus vagus ini mempersarafi otot apa? Otot trapezius dan apa? Musculus sternocleidomastoideus. Jadi accessorius ini dia mempersarafi otot trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Jadi otot yang dipersarafi yang pertama adalah musculus trapezius. Trapezius yang di sini nih, ya. Apa bahasa Indonesianya apa ya? Untuk di sini. Punggung mah di sini. Ini nih, yang pundak. Kalau pernah orang lihat orang gig yang di sini besar itu kayak kalau orang gig di sini. Nah, caranya adalah kita taruh tangan kita di pundak pasien. Kemudian coba Pak diangkat bahunya, pundaknya. Nah, kita bandingkan kekuatan kiri dan kanan. Kita berikan ke kanan sedikit. Nah, biasanya pada pasien yang mengalami kelemahan dia akan lemah di salah satu sisi. Yang kedua adalah musculus sternocleidomastoideus. Yang mana tuh? Coba nengok. Otot sternocleidomastoideus yang ini nih. Ini mastoid sampai dengan di sternum. Ini otot sternocleidomastoideus. Dari sternum sampai dari mastoidnya sampai ke sternum. Cara pemeriksanya adalah kita minta pasien untuk menengok ke kiri, kemudian menengok ke kanan. Kita bandingkan kontraksi otot antara di kiri dan kanan. Selesai. Gampang. Yang terakhir adalah hipoglossus. Hipoglossus untuk apa? Hipoglossus untuk apa? Hah? Kita minta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Coba Pak, keluarkan lidahnya. Ke orang stroke kan itu. Ya, dari ke kiri atau ke? Udah selesai. 12 saraf kranial. Ada pertanyaan? Iya, apa aja? Mengeluarkan diri dong. Ada pertanyaan?